Dulu bagaimana kami kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ingin memenangkan Ahok. Sekarang partainya dan dia mendukung yang bukan kami dukung. Tapi nggak apa-apa, itulah politik. Kita sebenarnya nggak usah berdebat panjang. Bang Ruhut masih percaya dengan komitmen Nasdem untuk tetap berada di koalisi? Berada di pemerintahan? Mereka harus begitu. Kalau nggak selesai. Hati-hati loh. Jangan salah langkah ya. Jangan salah langkah. Menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Apa sih komitmennya? Paling tidak komitmennya adalah mengawal dan tidak mengkhianati sebuah konsepsi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai seorang negarawan dan seorang kepala eksekutif. Kira-kira begitu? Iya. Lalu ada pilihan tadi, 3 menteri ini plus bla 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 yang lain menjadi politisi, ngikut Surya Paloh, atau menjadi pembantu presiden sebagai negarawan. Kita sekarang masalah ekonomi termaju nomor 3 di dunia. Kaget aku. Marilah kita dukung. Jangan kita bikin yang aneh-aneh. Tapi nyatanya itu yang aku bilang. Mereka juga jadi aneh-aneh kok. Sekarang ya maaf aja. Ya, memang sudah ada siapa calon presidennya. Ya, siapa bakal calon. Ini bakal calon loh. Ini mungkin calon bisa nggak jadi nih kalau yang dua ini aneh-aneh. Karena dua-dua kepingin siapa Jadi cawapres. bakal calon wakil presidennya. Ini daftar dan profil 3 menteri Nasdem di kabinet Jokowi. Pengamat sebut ada 2 yang akan diresolve. Isu resolve kabinet Presiden Joko Widodo, center terdengar terlebih hangat menyasar pada menteri-menteri dari Partai Nasdem. Diketahui 3 menteri dari Nasdem, yakni 1 Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, 2 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, 3 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memprediksi dari 3 menteri tersebut terdapat 2 orang yang akan diresolve dari Presiden Jokowi. Artinya, hanya akan ada 1 yang disisakan di Kabinet Indonesia Maju. Melansir Kompas.com, menurut Ujang, deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden menjadi pangkal permasalahan wacana resolve kabinet. Atas deklarasi itulah Nasdem diyakini saat ini tengah dibidik. Salah satu caranya adalah dengan mengevaluasi menteri dari Nasdem. PDIP kritik menteri Nasdem. Kabar terkait resolve kabinet semakin menghangat seusai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik keduanya, di mana PDIP meminta 2 menteri kabinet Jokowi tersebut untuk dievaluasi kinerjanya. Sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, mengatakan beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran. Jarod lalu menyebut ada 2 menteri yang harus dievaluasi. Kedua menteri tersebut berasal dari Partai Nasdem, Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Lantas, seperti apa sepak terjang ketiga menteri tersebut? Berikut rinciannya dikutip dari Tribun News dari berbagai sumber. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar merupakan Menteri LHK 2 periode di pemerintahan Presiden Jokowi. Dirinya mulai menjabat sebagai Menteri LHK dalam Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Pada 23 Oktober 2019, ia dipilih kembali mengemban tugas sebagai Menteri LHK pada Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Perempuan kelahiran 28 Agustus 1956 ini merupakan salah satu Menteri Jokowi yang belum pernah merasakan resolve kabinet. Menteri Jokowi mempertahankannya sejak awal pemerintahannya. Mentan Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian Indonesia ke-28 yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Ia seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Pria kelahiran 16 Maret 1955 ini pernah juga menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Lantas dirinya menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam, mengutip
perpusnas.go.id. Saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan didampingi Agus Arifin Numang, mereka mulai merealisasikan ide-idenya, antara lain pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Kini telah terrealisasikan pendidikan gratis di Kabupaten Goa dan daerah lainnya sampai tingkat SMA. Di bidang kesehatan rumah sakit yang ditunjuk pemerintah menggratiskan biaya kesehatan, yakni melayani pasien dengan hanya menerima pembayaran fotokopi KTP dan kartu keluarga. Menkominfo Johnny G. Plate. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengangkat Johnny Gerard Plate sebagai komunikasi dan informatika. Diketahui Johnny G. Plate sebelumnya pernah mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif 2014 sebagai calon Partai Nasdem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Lantas ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara selama masa jabatannya di DPR RI. Dia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem pada 2017. Lantas ia terpilih kembali pada 2019 dengan 115.921 suara melansir Wikipedia. Pria kelahiran 10 September 1956 ini merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Sementara itu pada awal 1980-an ia memasuki bisnis peralatan pertanian selama booming di perkebunan baru di Kalimantan dan Irian Jaya. Ia kemudian bergabung dengan AirAsia yang menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan PKDI sebelum Nasdem. Sejak 2013 ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia dipindah ke Partai Nasdem, di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. PDIP desak 2 Menteri Nasdem mundur dari Kabinet Jokowi. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat berharap agar 2 Menteri dari Nasdem segera mengundurkan diri dari Kabinet di sisa kurang 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jarod menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dinilai sudah tak cocok dengan keinginan Presiden. Jarod juga mengkritik langkah Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sebagai anggota Komisi 5 DPR, Jarod menilai 2 kementerian tersebut harus dievaluasi. Soal Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi. Kementerian tersebut belakangan justru melakukan impor beras hingga 500.000 ton. Menurut Jarod, kebijakan itu tak sesuai dengan keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan. Sementara terhadap Kementerian Pertanian, Jarod mengaku baru saja meninjau beberapa food estate atau budidaya tanaman berskala besar yang hasilnya sebagian gagal. Padahal program itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tak hanya kinerja 2 menterinya, Jarod juga menyoroti langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Presiden untuk Pilpres 2024. Sebagai sahabat Presiden, Jarod menilai 2 Menteri Nasdem harus dievaluasi. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Surya Caniago telah merespons keras soal ini dan meminta agar Jarod tidak asal bicara.